warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Umar Aziz Faisal. Nama Ana Zahwa Rasyid Maulana. Nama Muhammad Sadat Alif. Nama Ana Dena Muharrisa. Dan ini adalah tugas sosiologi kami. Selamat menonton. Nah guys, jadi di sini kita cari ada orang. Ini 6DS nggak sih? Bang. Lagi interval ya bang. Sama pengganggu ya bang ya. Kami di sini ya SMA IT Al Ittihad. Kami ingin membuat tugas sosiologi. Kebetulan nih bang. Abang dari sekolah mana nih bang? Saya kebetulan dari SMA Negeri 3 ya. Pas sekali nih bang. Kami ada suatu materi yang ingin kami teliti. Jadi boleh bang kami teliti bang? Boleh bang. Bang, kami tadi lupa ya nanya nama abang siapa. Abang sebenarnya dari mana bang? Saya kalau sekarang bersekolah di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Bang. Oh tadi namanya siapa bang? Nama saya Devitra Khairi, bisa dipanggil Devitra. Sebelumnya SMP di mana bang? Saya dulu SMP di MT Al Ittihad. Oh MTS, kebetulan swasta ya bang ya, oke bang. Jadi kami itu ingin menanyakan suatu hal bang, yaitu abang kan dari MTS nih, terus abang ke SMA Negeri 3 kan? Betul. Tentu dari swasta ke negeri peralihannya. Jadi kami ingin menanyakan apa sih kultur shock pertama abang setelah pindah dari swasta ke negeri bang? Mungkin yang pertama itu kultur shocknya dari banyaknya siswa ya. Karena kan negeri itu tuh bisa menerima sampai 10 sampai 11 kelas ya. Kalau di sekolah saya sendiri itu 11 kelas. Jadi orangnya ramai. Nggak semuanya bisa dilihat atau diperhatikan gitu. Terus juga dari segi kelasnya mungkin kan kalau di swasta itu bukan kita yang mengurus kelas ya. Terus kalau di negeri kan kita sendiri yang mengurus kelas, menghias kelas, atau membeli kipas juga kita sendiri, seperti itu bang. Jadi lebih mandiri. Jadi lebih mandiri gitu. Oke. Baik, kira-kira di SMA sekarang sekitar berapa nih satu angkatan nih bang? Berapa siswa ya bang? Kalau satu angkatan itu penerimaan kan di 11 kelas ya. Satu kelas itu tuh sekitaran 35 sampai 40 orangan. 40 orang satu kelas. Satu kelas dia 11 kelas. Bisa dikalikan saja. Jadi 40 kali 11 ya? Benar. Oke. Lalu kira-kira perbedaan dari lingkungan abang di sekolah SMP sebelumnya dan di SMA sekarang, lingkungan sekolah seperti apa tuh? Dimulai dari kebersihan kah, atau kehigienisan kebersihan makanannya, atau ke fasilitasnya seperti apa di bang? Kalau dari segi kebersihan ya, mungkin itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ada kelas yang kalau misalnya dikasih tahu orang-orang yang memang terbiasa untuk kotor, mungkin kelasnya juga ikut kotor. Tapi itu kembali ke diri kita sendiri. Kelasnya itu kan tanggung jawab masing-masing ya. Jadi kebersihan kelas itu tuh mungkin ada yang kotor juga ada yang bersih. Kalau misalnya untuk fasilitasnya sendiri di situ juga lumayan terjaga karena juga ada beberapa tenaga kebersihannya. Itu. Kalau untuk makanannya kami punya sekitar 5 kantin. Itu ya lumayan bersih lah seperti itu. Makanannya juga tempatnya juga bersih. Oke bang. Terus pertanyaan ketiga ya bang ya. Kan abang dari swasta ke negeri bang. Itu tuh ada nggak bang perbedaan karakter murid-muridnya? Kan notabene swasta abang kan MTS Al Ittihad berarti Islam kan bang ya. Iya betul. Nah sekarang itu abang negeri nih. Ada nggak perbedaan karakternya bang? Kalau perbedaan karakter muridnya? Ya. Kalau dari murid mungkin kan di MTS kan semuanya muridnya Islam semua ya. Ya. Sedangkan kalau di negeri kan berbagai macam ya. Kalau misalnya mayoritas itu Islam, terus yang kedua tuh ada Kristen, Protestan sama Katolik. Mungkin dari situ tuh ya perbedaan agama, jadi kita harus lebih toleransi gitu. Terus dari orang-orangnya kan karena juga lumayan banyak ya. Mungkin adalah beberapa yang sedikit kurang baik, tapi juga banyak juga yang baik gitu. Kelihatannya. Itu bang. Gitu ya. Baik, kalau kira-kira menurut abang cara abang menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di sana ini bagaimana bang? Kalau cara saya menghadapi perbedaan-perbedaan itu, awalnya saya memang sedikit
kurang betah ya di sana. Ya. Cuman ternyata setelah saya lihat lagi, setelah saya dalami, setelah saya kenal banyak orang, teman-teman saya, itu tuh alhamdulillah ya teman-teman saya tuh pada baik ya sama saya. Jadi mungkin itulah yang membuat saya betah di sana. Semakin lama semakin betah. Guru-gurunya juga ternyata yang saya kira galak-galak, ternyata ada juga beberapa yang baik, friendly seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat saya bisa menghadapi perbedaan-perbedaan di situ. Terus kalau dari guru-gurunya nih Bang, kan meskipun sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah negeri ini kurikulumnya sama kurang lebih, ada nggak sih perbedaan yang Abang temukan dari cara guru-gurunya mengajar atau sama aja nih dari antara selama Abang di MTS dulu atau di SMA negeri sekarang, gimana tuh Bang? Kalau dari segi gurunya mungkin tergantung dari gurunya ya. Karena gurunya itu mungkin ada yang tapi selama saya belajar di situ nggak ada guru yang kayak cuek, itu bukan, belum ada. Jadi secara garis besar mungkin sama-sama, tapi mungkin dari bahasanya aja. Soalnya kan di MTS itu sekolah Islam ya, jadi mungkin pembukaannya itu Islami, assalamualaikum dulu, terus pembukaan. Kalau di sana tuh paling karena kita satu kelas tuh beda-beda agama ya. Jadi pertama assalamualaikum, lalu setelah itu nanti selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, seperti itu gurunya. Tergantung gurunya juga seperti apa. Baik, kalau lalu kira-kira ada nggak sih perbedaan antara sikap-sikap muridnya atau seperti apakah di negeri itu sama saja dengan karakter-karakter anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta, atau ada perbedaan yang signifikan nih Bang mayoritas murid-muridnya? Kalau dari mayoritas murid-muridnya mungkin karena ini sekolah negeri ya, jadi kan agamanya tuh kurang ditekankan. Jadi mungkin ada yang sholatnya tuh, ada juga yang tepat waktu, ada juga yang sholatnya tuh mungkin tinggal, atau sholat tuh kayak terlambat. Terus mungkin juga ada beberapa yang sholatnya tuh yang dia tuh bolos sholat atau memang sholatnya bolong-bolong seperti itu. Itu dari segi agama. Kalau dari segi sikap juga sebenarnya tergantung dari muridnya ya, ada yang baik, ada yang agak sedikit nakal seperti itu. Beragam berarti ya. Beragam. Ya. Lalu selanjutnya kan itu sekolah ini biasanya ada mengadakan event-event nih. Kalau perbedaan abang di antara di sekolah sebelumnya sama sekolah sekarang, event-event yang ada itu apa aja? Kayak kan kalau misalnya nih abang waktu masih di swasta yang sekolah Islam nih, jadi mungkin tidak ada kayak hari-hari, tidak ada mengadakan event-event hari Kartini atau lomba apa. Kalau di negeri mungkin ada yang tidak ada diadakan di sekolah swasta dulu. Perbedaannya apa Bang? Atau apakah sama saja atau gimana Bang? Kalau dari eventnya mungkin semua event mungkin dirayakan ya. Seperti kalau kemarin tuh saya baru ikut event yang pertama tuh 17 Agustus pastinya. Lalu ada namanya ulang tahun SMA 3. Ulang tahun SMA 3 sama yang Maulid Nabi. Maulid Nabi itu dia mendatangkan Ustaz Abdul Somad kemarin. Ya. Mungkin kalau dari segi kalau misalnya tempat duduknya ya, kalau di MTS ya mungkin kan laki-laki sama perempuan itu dipisah ya, jauh tempatnya kan. Kalau di SMA 3 ini mungkin dipisah juga, cuman nggak sejauh di MTS dulu. Ya, masih satu kelas kan? Bukan, dia di lapangan gitu kan, jadi cuma dipisah di lapangan. Jadi yang laki-laki di depan, lalu ada space sedikit, di belakangnya baru yang perempuan seperti itu. Kalau misalnya mungkin event-event lain yang bukan event dari perayaan-perayaan Islam, mungkin ada juga beberapa yang tempat duduk itu gabung gitu per kelas, jadi ada cewek sama cowok ya seperti itu. Oke, selanjutnya kalau di sekolah abang yang mungkin juga mewakili dari sekolah-sekolah negeri lain, apakah ada target fokusnya atau yang dikejar oleh pihak sekolah untuk murid-muridnya? Seperti di beberapa sekolah, misalnya kami di SMA Ittihad, kami dididik untuk agar bisa lebih siap dalam masuk di perkuliahan. Apakah di SMA Bang juga begitu atau gimana, Bang? Kalau di SMA saya mungkin di kelas 10 ini ya, karena saya baru masuk,
itu tuh masih disuruh belajar giat, biar nanti kelas 11 itu tuh kan baru pemilihan jurusannya, mau IPA atau IPS. Jadi digali dulu apa kemauannya, terus nilainya juga dicukupkan biar bisa masuk ke jurusan yang diinginkan, seperti itu. Kalau buat kelas 12 mungkin sekarang sudah ada persiapan untuk tes TKA buat masuk perguruan tinggi. Seperti itu kalau dari segi target, seperti itu ya. Kira-kira apa yang bisa abang simpulkan nih dari semua perbedaan-perbedaan yang ada? Apakah masuk sekolah negeri itu adalah hal yang baik menurut abang, atau hal yang menjadi sebuah keputusan yang abang sesali? Tapi menurut saya mungkin abang memang harus bisa beradaptasi ya. Tapi menurut abang sendiri gimana tuh bang? Kalau menurut saya sendiri ya, dulu kan saya memang kurang betah ya, karena memang baru pertama kali masuk negeri. Tapi seiring berjalannya waktu, di sekolah negeri itu kita bisa menghadapi banyak perbedaan yang ada di orang-orangnya. Mungkin itu akan membuat saya lebih siap di masa depan saat sudah masuk dunia kerja, karena kan orang-orangnya banyak ya, berbeda-beda. Ada yang dari mungkin secara agamanya, dari sifatnya. Saya sudah berlatih dulu di SMA, seperti itu. Apa yang bisa abang sampaikan kepada murid-murid lain yang akan masuk sekolah yang berbeda seperti abang nih, contohnya dari swasta ke negeri? Apa tuh bang pesan-pesannya bang? Kalau pesan buat saya ya, mungkin yang dari swasta mau baru masuk pertama kali ke negeri itu, hadapi aja dulu perbedaan di situ, hadapi dulu yang nggak enak-enaknya, karena nanti di situ tuh pasti nanti ada enaknya gitu. Jadi pasti nanti ada, mungkin bisa dengan mencari teman yang sefrekuensi, yang memang cocok untuk kita, biar kita tuh menghadapi perbedaan tuh sama-sama gitu loh. Ada yang bisa kita ajak ngobrol, ada yang nemenin kita. Kalau dari saya sih seperti itu ya. Beradaptasi berarti ya bang? Belajar beradaptasi aja. Oke. Seperti itu. Sudah cukup ya? Ya baik, mungkin sudah cukup dari pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih ya Terima kasih, Bang. Bang. Dan mohon maaf nih apabila ada pertanyaan kami yang mungkin ada menyinggung abang atau menyinggung pihak sekolah abang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kami tutup saja. Terima kasih ya bang. Terima kasih bang. Terkadang kita berpikir bahwa siswa sekolah swasta memiliki karakter yang lebih baik daripada siswa di negeri. Namun, jika kita melihat di sudut pandang orang yang bersekolah di sekolah swasta, mungkin karakter siswanya tidak jauh berbeda dari sekolah lain. Jadi jangan jadikan jenis sekolah sebagai pembeda antar karakteristik siswanya. Kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi dimanapun lingkungan yang kita singgahi. Entah itu di lingkungan yang terbilang baik atau tidak. Semua orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda di lingkungan manapun. Yang kita perlu lakukan adalah beradaptasi. Jika misalnya kita berada di lingkungan yang buruk, jangan pula kita menyatu menjadi buruk juga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.